Baik, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akuntansi keuangan menengah pertama, chapter 14. Baik, soal yang pertama, yaitu exercise 14.4. Foreman Cleaners menerbitkan 800 euro dengan 10% obligasi 20 tahun pada 1 Januari 2019. Pada 119.792 untuk menghasilkan 8% bunga dibayarkan setiap semester pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Pada soal ini kita diinstruksikan untuk membuat jurnal untuk mencatat hal-hal berikut. Yang pertama, A. Penerbitan obligasi. Yang B. Pembayaran bunga dan amortisasi terkait pada tanggal 1 Juli 2019. Yang C. Akrual bunga dan amortisasi terkait pada tanggal 31 Desember 2019. Berikut pada 1 Januari 2019 pada saat penerbitannya, yaitu cash pada bond payable sebesar Rp958.336. 958.336 euro. Itu didapat dari 800 euro dikali dengan 1,19792. Yang B, pada tanggal 1 Juli pada pembagian bunga, yaitu terdapat jurnal interest expense pada bond payable, dan pada cash, itu sebesar interest expense sebesar 38.333. Didapat dari 956.336 euro dikali 8% dikali 6 bulan dibagi 12 bulan. Di mana bonds payable-nya itu sebesar 1.667 dan cash-nya sebesar 40.000. Yang C, pada tanggal 31 Desember interest expense pada bond payable pada interest payable, di mana interest expense-nya sebesar 38.267, bonds payable 1.733 dan interest payable-nya sebesar 40.000. Lanjut soal yang kedua, exercise 14.9. Pada 1 Januari 2019, Osborne PLC menjual 12% obligasi yang memiliki nilai jatuh tempo 800.000 euro untuk 860.651,79 euro yang memberikan imbalan hasil 10% kepada pemegang obligasi. Obligasi tersebut tertanggal 1 Januari 2019 dan jatuh tempo pada 1 Januari 2024 dengan bunga terutang pada tanggal 31 Desember setiap tahun. Pada soal ini kita diinstruksikan untuk buatlah ayat jurnal pada tanggal penerbitan obligasi. Yang B, siapkan jadwal beban bunga dan amortisasi obligasi untuk 2019 sampai 2021. Yang C, buatlah ayat jurnal yang mencatat pembayaran bunga dan amortisasi untuk tahun 2019. Yang D, buatlah ayat jurnal untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi untuk tahun 2021. Bagi yang A, jurnal pada saat penerbitan yaitu cash pada bond paper sebesar 860.651,79 euro. Yang B, jadwal interest expense dan beban premium amortisasi, yaitu pada tanggal 1 Januari 2019 itu cash pay-nya sebesar 0, interest expense-nya 0, dan premium amortisasinya sebesar 0, di mana carrying amount-nya itu masih 860.651,79 euro. Pada tanggal 31 Desember 2019, cash yang dibayarinya sebesar 96.000 euro dan interest expense sebesar 10% sebesar 86.065,18 euro, di mana premium expense-nya didapat dari cashback dikurang interest expense sehingga sebesarnya 9.934.082 euro dan carrying amount of bonds-nya sebesar 850.716,97 euro.
pada tanggal 31 Desember 2020, cash paid-nya itu sebesar 96.000 euro dan interest expense-nya sebesar 85.071,70 euro dan premium amortisasinya sebesar 10.928,30 euro, di mana carrying amount of bonds-nya sebesar 839.788,67 euro. Dan pada 31 Desember 2021, cash paid-nya sebesar 66.000, interest expense-nya sebesar 83.978,87 euro, sehingga premium amortisasinya dapat sebesar 12.021,13 euro. Sehingga carrying amount of bonds-nya sebesar 827.767,54 euro. Berikut pada tanggal 30 Juli 2019, jumlah yang dicatat yaitu interest expense sebesar 86.065,18 euro dan ada bonds payable sebesar 9.934,80 euro pada cash yang sebesar 96.000. Kemudian pada Desember 2021, interest expense sebesar 83.978,87 euro dan bonds payable sebesar 12.021,13 euro, sehingga total cashnya sebesar 96.000. Berikut soal yang ketiga, yaitu exercise 14.16. Grup Kobayashi memiliki obligasi yang beredar dengan nilai jatuh tempo 5 juta pada tanggal 30 April 2020. Ketika obligasi ini memiliki diskonto yang belum diamortisasi sebesar 100.000. Obligasi tersebut ditarik pada 104 untuk membayar obligasi ini. Kobayashi telah menerbitkan obligasi lain sebulan sebelumnya dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Obligasi yang baru diterbitkan memiliki umur 10 tahun. Obligasi baru diterbitkan pada 103, itu pada nilai nominal 5 juta. Pasal ini kita diinstruksikan untuk mengabaikan bunga dan serta menghitung keuntungan dan kerugian dan mencatat transaksi pengembalian dan lain. Itu requisition price-nya sebesar 5 juta dikali dengan 104%, sebesar 5,2 juta. Dikurangi dengan net carrying amount of payment redeem-nya, pengembalian net carrying-nya, yaitu par value-nya sebesar 5 juta dan diskon dari belum amortisasi itu sebesar 100.000, sehingga sebesar 4.900.000. Dan loss of extinguishing of debt-nya sebesar 300.000 yen. Maka bonds payable yang sebesar 4.900.000 ditambah dengan loss on extinguishing of debt-nya sebesar 300.000, terdapat cash yang sebesar 5.200.000. Kemudian cashnya sebesar 5 juta dikali dengan 103%, sebesar 5.150.000, dan pada bonds payable-nya sebesar 5.150.000 pada kredit. Soal yang berikut, Valen AG biasanya menerbitkan wesel bayar jangka panjang kepada pemberi pinjamannya. Valen memiliki peringkat kredit yang cukup baik, sehingga tingkat pinjaman efektifnya cukup rendah, kurang dari 8% dalam secara setahun. Valen telah membeli untuk menggunakan opsi nilai wajar untuk wesel jangka panjang yang diterbitkan kepada Barclays Bank dan memiliki data ini berikut terkait dengan nilai tercatat. Nilai wajar wesel tersebut adalah sebagai berikut. Itu tanggal 31 Desember 2019, carrying value-nya sebesar 54.000 euro dan fair value-nya sebesar 54.000 euro. Dan pada tanggal 31 Desember 2020, carrying value-nya sebesar 44.000 euro dan fair value-nya sebesar 42.500 euro. 31 Desember 2021, carrying value-nya sebesar 36.000 euro
dan fair value-nya sebesar 38.000 euro. Pada soal ini kita diinstruksikan untuk membuat jurnal pada tanggal 31 Desember, yaitu akhir tahun Valen, untuk 2019, 2020, dan 2021 untuk mencatat nilai opsi nilai wajar untuk wesel ini. Yang B, berapa jumlah wesel yang akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan Valen pada tahun 2020? Yang C, apa pengaruh pencatatan opsi nilai wajar pada wesel ini terhadap pendapatan Valen 2021? Dengan asumsi bahwa suku bunga pasar secara umum telah stabil selama periode tersebut. Apakah data nilai wajar untuk wesel tersebut menunjukkan bahwa kelayakan kredit Valen telah meningkat atau menurun pada tahun 2021? Menjelaskan. Yang E, dengan asumsi kondisi yang ada di D, apa pengaruh pencatatan opsi nilai wajar atas wesel ini dalam laporan laba rugi Valen tahun 2019, 2020, dan 2021? Yang B, Desember 2019 itu tidak ada ini pencatatan. Yang berikut Desember tanggal 31 Desember 2020 itu notes payable pada unrealized holding gain or loss-nya sebesar 1.500 didapat dari 44.000 dikurangi dengan 42.500. Kemudian pada ini 31 Desember 2021 unrealized holding gain or loss-nya pada notes payable sebesar 3.500 didapat dari 38.000 dikurangi 36.000 dan ditambah dari 1.500 sehingga hasilnya 3.500. Nah, B, uang kertas tersebut akan dilaporkan seharga 42.500 pada pernyataan Valen tahun 2020 tentang posisi keuangannya. Yang C, pendapatan Valen tahun 2021 lebih rendah 3.500 euro karena perubahan nilai wajarnya dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih atau sebagai pengurang. Kelayakan kredit Valen telah menurun sejak nilai wajar utangnya ditolak karena suku bunga pasar secara umum telah stabil. Penurunan nilai wajar pasti disebabkan oleh penurunan valence atau kelayakan kredit. Yang E, ketika nilai liabilitas berubah karena spesifik perusahaan risiko kredit. Perubahan ini dilaporkan dalam komprehensif lainnya pendapatan. Dengan asumsi, perubahan telah memiliki opsi nilai wajar. Sebagai hasil perubahan nilai tidak mempengaruhi laba bersih atau rugi bersih. Yang berikut problem 14.4. Gooddeal Auto mengembangkan gimmick penjualan baru untuk menjual inventaris barunya. Karena banyak pembeli mobil baru membutuhkan pembiayaan, Goodyear menawarkan uang muka yang rendah dan pembayaran mobil yang rendah untuk tahun pertama setelah pembelian. Ia percaya bahwa promosi ini akan mendatangkan beberapa pembeli baru. Pada tanggal 31 Januari 2019, seorang pelanggan membeli mobil baru senilai 33.000 euro dengan uang muka sebesar 1.000 euro. Pelanggan mendatangani catatan untuk menunjukkan bahwa tingkat bunga tahunan akan menjadi 8% dan pembayaran tribulanan akan dilakukan selama 3 tahun. Untuk tahun pertama, Goodyear mensyaratkan pembayaran tribulan sebesar 400 euro yang harus dilakukan pada tanggal 1 April, 1 Juli, 1 Oktober, dan 1 Januari 2020. Setelah periode setahun ini, pelanggan diharuskan melakukan pembayaran tribulan rutin yang akan melunasi pinjamannya tersebut pada tanggal 1 Januari 2022. Pasal ini diinstruksikan untuk menyiapkan jadwal amortisasi wesel untuk tahun pertama. Yang B, tunjukkan jumlah utang pelanggan pada kontrak pada akhir tahun pertama. Yang C, hitung jumlah pembayaran tribulan yang baru. Yang D, siapkan catatan jadwal amortisasi untuk pembayaran baru ini untuk 2 tahun ke depan. Yang E, apa pendapat Anda tentang promosi penjualan baru yang digunakan oleh Goodyear? Baik, yang B, pada tanggal 1 Januari 2019 itu tidak ada cashback ataupun interest expense maupun change in carrying amount, sehingga carrying amount of note-nya yang mesti tercatat yaitu 32.000 euro. Kemudian pada tanggal
1 April 2019, yaitu cash yang dibayarkan itu 400 euro, interest expense-nya sebesar 2%, sehingga interest expense-nya sebesar 640 euro. Change in carrying amount-nya sebesar 240 didapat dari interest expense dikurangi dengan cash paid, sehingga carrying amount note-nya itu sebesar 32.240. Lanjut pada 1 Juli dibayarkan 400 dan interest expense sebesar 645. Maka change in carrying amount-nya sebesar 245. Maka carrying amount of note-nya itu sebesar 32.485. Dan pada 1 Oktober cash yang dibayarkan itu sebesar 400 euro dan interest expense sebesar 650. Maka change in carrying amount-nya sebesar 250 dan carrying amount of note-nya itu sebesar 32.735. Dan pada 1 Januari 2020 cash yang dibayarkan masih tetap 400 euro dan interest expense-nya itu sebesar 655. Maka change in carrying amount-nya itu sebesar 655 dikurangi 400 sebesar 255. Maka carrying amount-nya itu pada 1 Januari 2020 itu sebesar 32.990.000. Nah, untuk jauh nyampe pada titik ini, saya melihatnya bahwa pelanggan berutang 32.990.000 atau 990.000 lebih dibanding awal tahun. Nah, C, untuk mendapatkan 8% selama 2 tahun ke depan, pembayaran triwulan harus 4.503 dihitung sebagai berikut. 32.000 euro, 32.990 euro dibagi dengan 7,32548 sehingga hasilnya sebesar 4.503 euro. Yang E, gimmick penjualan baru ini menurut saya membuat orang ke pamer terlebih dahulu, tetapi aku mengusir mereka begitu mereka mengetahui jumlah pembayaran tahun kedua dan ketiganya banyak, yang tidak akan menganggarkan untuk ini meningkatkan akan menghadapi tantangan keuangan atau risiko kredit macet. Baik, soal yang terakhir yaitu problem 14.9. Dalam setiap kasus independen berikut, perusahaan menutup pembukanya pada tanggal 31 Desember. Stanford Co. menjual obligasi 10% senilai 500.000 US dollar. Pada tanggal 1 Maret 2019, obligasi tersebut membayar bunga pada tanggal 1 September dan 1 Maret. Tanggal jatuh tempo obligasi adalah 1 September 2022. Obligasi tersebut menghasilkan 12%. Nah, supaya ini memberikan entry hingga 31 Desember 2020. Titania Co. menjual obligasi sebesar 12 dengan bunga 12% dengan senilai 400.000 US dollar. Pada tanggal 1 Juni 2019, obligasi tersebut membayar bunga pada tanggal 1 Desember dan 1 Juni. Tanggal jatuh tempo obligasi adalah 1 Juni 2023. Obligasi tersebut akan menghasilkan 10% pada tanggal 1 Oktober 2020. Kita ini membeli kembali obligasi senilai 120.000 US dollar seharga 126.000 US dollar. Itu termasuk dalam bunga yang harus dibayar. Berikan entry hingga 1 Desember 2021. Instruksinya, untuk kedua kasus di atas, siapkan semua entry jurnal yang relevan pada saat penjualan hingga tanggal yang ditunjukkan. Untuk bulat tabel ini amortisasi jika berlaku. Amortisasi premi atau diskon pada tanggal bunga pada akhir tahun. Itu pada 1 Juli 2019, itu cashnya sebesar 1.064.000, 1.064.610.000 US dollar pada bonds payable yang sebesar 1.010.610 US dollar dan interest expense sebesar 54.000.
Pada Desember 31, 2019, interest expense sebesar 108.000, pada interest payable sebesar 188.000. Bonds payable yang sebesar 769,50 pada interest expense. Kemudian pada 1 Januari 2020, interest payable-nya pada cash sebesar 108.000. Pada tahun 2 Januari 2020, bond payable-nya sebesar 425.536.000,20 euro pada cash yang sebesar 367.200. Kemudian dan pada gain of agency of debt-nya sebesar 58.336,20. Berikut pada Desember 31, 2020, interest expense-nya sebesar 64.800 pada interest payable. Itu didapat dari 900.000 US dollar dikurangi dengan 360.000 US dollar. Berikut ada bonds payable pada interest expense sebesar 4.371,57 US dollar. Itu didapat dari 1.10.610 dikurangi dengan 3.469,50 dikurangi dengan 402,556.000,20 dikali dengan 0,10%. Dikali dengan 10% dikurangi dengan 64.800 euro. Sehingga hasil yang didapat yaitu 4.371,57 euro. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.